Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah serta kesempatan sehingga kita bisa hadir pada majelis yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Sebelum acara kita mulai, perkenalkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Hasanah dengan tema Tadabbur Al-Falaq. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutup pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustazah. Kemudian pembagian door prize dan pengumuman. Baiklah, menginjak acara pertama. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita baca surat Al-Fatihah agar kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Hasanah. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dimudahkan untuk hadir di Raudhatul Jannah, taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Salah satunya ini majelis ilmu ini. Ya, kalau kita tiap hari mau ke Raudhah yang ada di Nabawi, Masjid Nabawi, mungkin nggak bisa ya Bu ya. Tetapi Allah beri kesempatan kepada yang mungkin belum sempat ke sana, tidak diberi kemampuan untuk ke sana. Allah sediakan taman-taman surga. Ya, kalau di sana mau sholat 2 rakaat wis diusir-usir ya. Di sini kadang koneng Arab pegah kan gitu ya. Di sana mintanya yang paling depan. Ya. Nah, ini juga taman-taman surga. Maka alhamdulillah dimudahkan kita hadir di sini. Semoga ini menjadi indikator tanda bahwa Allah ingin memberikan kita, Allah menghendaki kita kebaikan. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, Allah menghendaki baik bagi diri seseorang, maka Allah akan mudahkan memahamkan dia dalam agama. Tidak lain dan tidak bukan, orang paham agama itu ya lewat belajar, menuntut
ilmu. Semoga istiqomah kita semuanya di atas jalan ini. Dan katanya ada yang baru. Siapa yang baru? Semoga istiqomah. Oh iya itu. Semoga istiqomah ya Bu ya. Ahlan wa sahlan yang gitu ya di majelis taklim Yasmin ya. Ya Yasmin. Oke. Ya semoga yang lainnya juga tetap istiqomah ya. Sing anyar istiqomah, sing riyanin, sing suwe delewer ya Portugal ya kan gitu ya. Kabeh istiqomah. Oke, ibu-ibu, salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi kekuatan, kemampuan, keistiqomahan untuk mengikuti jalan-jalan yang direntasnya kita setiap hari minimal 17 kali. Kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Benar? Jalan yang mana, Bu? Kita minta jalan yang lurus. Jalan yang mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang diberi nikmat? An-Nisa 69 Allah jelaskan. Para nabi, jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin dan orang-orang soleh. Dan ini yang kita minta setiap hari minimal 17 kali. Nah, kalau kurang berarti enek sing batal sholatnya. Lah ya toh? Nah, Al-Fatihah lah rukun sholat. Ya toh? Rukun sholat. Kan nggak sah kalau kemudian tidak pakai Al-Fatihah, kan begitu. Oke, ibu-ibu, insya Allah nanti kita itu akan tadabur ya. Saya lebih senang tadabur. Kalau tafsir itu banyak bukunya, saya juga tidak punya kapasitas untuk menafsirkan. Jauh dari itu, tapi banyak buku-buku tafsir. Tetapi ketika kita mentadaburi, maka kita harus rujukannya ya tafsir, gitu ya, paham ya? Jadi tadabbur itu adalah mengambil pelajaran, mengambil apa di balik ayat itu, apa yang Allah inginkan atas diri kita. Kita disuruh ngapain gitu lah. Ya, jadi kalau tafsir itu menjelaskan, ya mungkin ada sebab turunnya, kemudian ini maksudnya seperti ini, itu tafsir. Tapi kalau tadabbur di balik ayat itu Allah pengen kita itu ngapain. Kita itu disuruh apa? Itu tadabbur ya, di balik itu, di belakang ayat itu. Oke, kemarin kita sudah menyampaikan surat Anas. Masih ingat, Bu? Masih ingat gak? Bu Siti itu tanya aja, dibilangin saya. Kita ini kan susah ingat, gampang lupa kan gitu ya. Gak usah ditanya, Bu Siti langsung aja kan gitu ya. Nanti gimana kemudian yang satunya lali, terus ditambah meneh lali maneh ya kan gitu ya. Anas surat yang terakhir 114 Makiyah kan gitu kemarin itu ya. Oke, berapa ayat? 6. Oke. Intinya apa? Intinya kita minta perlindungan dengan 3 kapasitas Allah. Untuk 1 minta perlindungan kepada apa? Waswisu fi sudurinas. Ini musuh kita, ya, musuh kita itu setan. Ya, musuh kita itu setan. Setan ini ada dari jenis minal jinnati wanas, dari jenis manusia dan setan. Manusia dan jin, ya, seperti itu. Setan itu dari kata asalnya syatona. Syatona itu jauh. Jauh itu berarti orang yang kemudian punya sifat setan, itu adalah orang yang jauh dari kebaikan. Makanya orang yang ngajak orang lain untuk menjauhkan dari kebaikan, dia setan, punya sifat setan. Jadi nanti kalau ada orang rasa ngaji lah, nggak usah ngaji. Aku poso lemas ya wis paling ngaji ngono-ngono tok ning kono ngantuk kan ya. Seperti itu wis rasa ngaji. Jalan-jalan wae biasane seger. Nah, iki wong setan ya. Nah, kan dari jenis manusia dan jin dan manusia. Karena dia menjauhkan orang dari kebaikan. Arep ngaji kok malah dijak ning mall, ya. Nang masjid malah dijak ning mall, kan gitu. Arep zakat mal malah kon zakat mall, nah gitu ya. Nah kayaknya kan tapi lihat setannya jangan ke saya tahu.
Ya, enggak buyut ya Bu ya. Oke, kemarin Anas, sekarang Al-Falaq. Al-Falaq itu surat ke-113. Surat Anas dan surat Al-Falaq itu disebut Al-Mu'awwidzatain. Kemarin saya sudah sampaikan ya. Surat perlindungan. Oke ya. Surat Anas dan surat Al-Falaq itu disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain. Gitu ya. Dua surat perlindungan. Makanya ini sering kita baca Bu, dua surat ini ya. Nanti ditambah Al-Ikhlas itu ya. Kita baca kapan Bu? Zikir pagi, terus zikir petang, terus mau tidur, terus setelah sholat apa Bu? Witirnya. Terus ya pas sholat juga Bu, ya isone kul ya, jadi ini bacalah bacalah Al-Mu'awwidzatain karena kamu tidak akan membaca surat yang semisal keduanya. Jadi ini surat yang luar biasa. Al-Mu'awwidzatain. Ya. Ain itu dua artinya. Ya. Biwalidain, kedua orang tua. Gitu loh Bu. Ain itu menunjukkan dua. Mu'awwidzat itu perlindungan. Jadi dua surat perlindungan. Oke. Surat Al-Falaq, Falaq itu artinya waktu subuh. Kalau sebagian ulama menerjemahkan Falaq itu waktu subuh. Ya, waktu fajar, waktu subuh atau waktu fajar. Ada juga yang mengartikan Falaq itu adalah makhluk. Beda jauh ya. Nah, beda jauh. Tapi luar biasa bahasa Arab itu Bu. Jadi kenapa kemudian sampai seperti itu ya? Nanti gini, falaq itu ada yang mengartikan waktu subuh. Ya, falaq itu mengandung makna syaqqa. Artinya apa? Artinya membelah. Falaq itu artinya membelah. Terus yang dibelah ki apa? Yang dibelah itu malam. Kalau malam dibelah jadi ada cahaya nanti. Makanya waktu subuh, waktu fajar itu mulai ada cahaya yang kemudian nampak. Nanti fajar itu keluar cahayanya. Nah, falaq itu membelah. Membelah apa? Malam. Nah, terus ada yang mengatakan, nanti itu ada di surat Al-An'am 95-96 ya. Atau kemudian nanti di surat Abasa itu falyanzuril insanu ma falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a asabba nih summa syaqaqnal arda syaqqa. Itu artinya membelah. Syaqqa, membelah. Jadi falaq itu artinya membelah, dari syaqqa, mengandung makna syaqqa, membelah. Allah nanti yang membelah bumi, biji-bijian, terus kemudian Allah yang membelah bumi. Jadi keluarnya biji-bijian itu karena bumi terbelah. Gitu ya. Nah, ada yang mengartikan makhluk. Jadi Bu, nanti ini saya kasih tahu dulu. Nanti dalam baca baca tafsir Quran, tafsiran ya. Nanti akan ada perbedaan-perbedaan. Ini katanya ini di sini, ini maksudnya ini gitu. Perbedaan di dalam ilmu tafsir itu tidak untuk dipertentangkan, tidak beda, tetapi saling mendukung. Ya, jadi kayak gini. Ternyata betul Bu, nanti semuanya itu betul. Falaq itu dari kata syaqqa, membelah. Artinya mengandung makna syaqqa, membelah. Nah, ada juga yang kemudian ulama menyampaikan falaq itu artinya makhluk. Oh, beda apa maksudnya? Ternyata semua makhluk itu terjadi karena pembelahan. 2 jadi 4 terus jadi 16. Kan gitu? Biji yang ditanam kemudian bisa jadi pohon seperti ini karena terbelah apanya? Bijinya. Kalau nggak terbelah ya mati, bosok. Jadi maksudnya bahwa semua makhluk. Jadi yang dimaksud falaq itu adalah semua makhluk, kata ulama.
Ternyata semua makhluk itu terjadi dari sesuatu yang tadinya tidak ada. Adanya makhluk itu terjadi dari sebuah ketiadaan. Kita dulu nggak ada, kemudian diadakan, dan itu melalui proses kromosom pembelahan sel. Ya. Biji-bijian itu kacang hijau loh, kacang hijau Bu. Kalau pancet ngono ae Bu, nggak bisa dia menjadi toge, cambah. Makanya ketika itu belah biji tumbuh, kemudian kulitnya terlepas karena pembelahan. Masya Allah, ulama itu ya. Jadi makanya nanti jangan heran kalau ada yang mengartikan falak itu, ada yang mengartikan waktu subuh atau kemudian makhluk. Oke, surat Al-Falaq, waktu subuh atau makhluk. Oke. Surat Al-Falaq ini masuk kategori surat Makkiyah. Oke, masih ingat surat Makkiyah itu kenapa disebut surat Makkiyah? Satu, turunnya sebelum Rasulullah hijrah. Jadi karakteristiknya surat Makkiyah itu, satu, dia turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kedua, kebanyakan Bu. Ini kalau yang betul itu yang tadi tuh, yang kuat itu yang tadi pertama, turun sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian kebanyakan surat Makkiyah itu turunnya ya di Mekah, kebanyakan. Ya, ada nanti yang turun tuh. Makanya ini menjadi bukan yang paling itu ya, ulama menyampaikan. Kemudian karakteristik surat Makkiyah itu adalah kandungan yang ada di dalamnya berbicara tentang penguatan keimanan, tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Tetapi nanti Ibu kalau melihat di juz 30 namanya juz amma. Kenapa disebut juz amma? Kenapa juz 30 disebut juz amma? Karena awal dari juz 30 itu diawali surat An-Naba yang depannya itu amma yatasaalun gitu. Makanya disebut juz amma. Juz 29 disebut juga juz Tabarok. Kenapa? Juz 29 diawali surat Al-Mulk yang awalnya itu Tabarokalladzi. Ya, jadi mudeng ya. Kalau nggak belajar ya nggak mudeng. Gitu. Saya juga dulu nggak mudeng waktu disebut juz amma. Kan gitu. Sama. Kita ini dari tidak tahu menjadi tahu karena proses belajar. Oke. Ini ada surat ke-113 ada 5 ayat. Ya, 5 ayat. Kemudian asbabun nuzulnya itu hampir sama gitu ya dengan yang kemarin surat An-Nas, seperti itu, bahwa tidakkah kalian lihat beberapa ayat yang diturunkan semalam, belum ada ayat yang serupa dengannya. Yang dimaksud itu adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah bersabda. Hadis riwayat Ahmad juga mengatakan, bacalah al-mu'awwidzatain karena kamu tidak akan membaca surat yang semisal keduanya. Ini surat yang luar biasa. Oke ya. Ini sama kayak kemarin Bu yang Nabi kena sihir. Kemarin saya sampaikan enggak? Iya. Ya, itu. Jadi sama itu. Karena ini dua surat ini turun hampir bersamaan. Ya, bersamaan ya. Jadi seperti itu. Ketika Nabi kena sihir, lalu kemudian kalau sihir itu nanti dibuat buhul-buhul ikatan-ikatan itu 11 ikatan disimpan dalam sumur yang dalam, lalu kemudian buhul-buhulnya itu ditaruh ditimpah batu. Di dalam sumur itu ditutupi batu. Lalu turunlah 2 surat ini yang juga termasuk 11 ayat. An-Nas 6, Al-Falaq 5, 11. Setiap dibacakan satu, lepas ikatan pukul yang kemudian Nabi disihir. Kok tahu di dalam sumur yang memberitahu Allah memberitahu malaikat kemudian memberitahu Nabi. Suruh ngambil pukul itu. Ya, orang kalau disihir ternyata sihir itu ya memang ada. Ya gitu ya. Oke, kita kita akan lanjutkan dengan
ayat masuk ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul katakan. Ini Allah nyuruh siapa, Bu? Allah nyuruh siapa? Rasulullah. Karena memang Al-Quran itu secara khusus diturunkan kepada Nabi lewat malaikat Jibril. Tetapi nanti Allah memerintahkan Rasulullah menyampaikan apa wahyu yang telah disampaikan Allah untuk disampaikan kepada umatnya, sampai kepada kita sekarang ya. Jadi ada ayat-ayat yang kemudian berarti ini kul, ya disuruh mengatakan, berarti suruh menjaharkan ya. Bukan batin tapi kul, katakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Jadi kul, Nabi disuruh katakan. Kalau kata ada ulama mengatakan bedanya ayat yang diperintahkan dengan kul sama yang tidak kul. Kalau ada kulnya, kalau tidak ada kulnya, maka itu wajib disampaikan. Kalau yang ada kulnya itu lebih-lebih harus disampaikan. Kan gitu, sama-sama disampaikan. Tetapi kalau ada kata kul, kulnya juga dikatakan kul a'udzu birabbil falaq. A'udzu, arti a'udzu apa kemarin? Kan sama kul a'udzu birabbin nas. A'udzu artinya berlindung, meminta perlindungan. Dalam kata a'udzu mengandung makna apa, Bu, kemarin? Menutup dan melekat. Ingat tak kemarin? Menutup dari apa? Menutup dari setan, berlindung dari setan, dan melekat, mendekat kepada Allah sebagai zat yang kita mintai perlindungan. Ilustrasinya kemarin mudahnya, gampangnya gimana? Kalau kita cari perlindungan dari perampok atau yang ngejar-ngejar kita, maling, maka kita berlindungnya kepada keamanan, petugas keamanan. Ya, petugas keamanan. Jadi kita jauh sama petugas keamanan atau menjauh dari maling? Apa, Bu? Menjauh dari maling yang ngejar atau mendekat maling? Nah, namanya berlindung dari apa? Dari maling berarti kita menjauhi maling, menutup dan mendekat kepada keamanan, petugas keamanan. Itu ilustrasinya. Nah, a'udzu itu mengandung makna aku berlindung, itu mengandung makna aku melindungi diri, menjauhkan atau kemudian apa, Bu? Menutup dari setan, mendekat kepada Allah sebagai zat yang kita mintai perlindungan. Gitu. Wis tak ta'awud tapi didadekake setan itu berarti kan teman kan gitu. Enggak pas kan gitu. Ya a'udzu, aku berlindung. Bi dengan kata bi, Bu, huruf bi dalam bahasa Arab itu mengandung makna itu ibtidah. Ibtidah itu memulai. Berarti kalau kita mau ngapa-ngapain itu mengandung makna maka birabbi dengan, nah gitu ya. Terus kemudian penguatan, mengandung makna penguatan bi itu. Terus mengandung makna melekat atau kemudian dekat, ya. Seperti itu. Itu bi. Jadi qul a'udzu bi rabbi, ya, aku katakanlah aku berlindung dengan Rabbi. Rabb artinya apa kemarin? Tuhan. Iya, Tuhan apa? Yang menciptakan, yang menguasai dan memiliki dan yang mengatur. Ya. Jadi kita gini, qul a'udzu bi rabbi. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, yang memiliki, Allah yang mengatur. Al-falaq, waktu subuh atau waktu fajar dan atau makhluk. Berarti kita ini minta perlindungan kepada Allah yang memiliki, yang menguasai makhluk atau waktu subuh.
Saya tanya, hewan itu ciptaan siapa? Allah. Tumbuhan, jin, iblis, malaikat, semuanya. Matahari, bumi, langit, semuanya ciptaan Allah. Jadi kita berlindung kepada Rabb yang memiliki semua makhluk atau yang menguasai waktu fajar. Tidak ada yang berkuasa membuka, membelah, nggak ada, kecuali hanya Allah. Ya, seperti itu waktu fajar itu. Oke. Jadi ini pertama. Tadaburnya kita itu harus ambil tadabur. Saya tanya, ini kan tadi dinisbatkan, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad itu seperti apa, Bu? Ibadahnya kayak apa, Bu? Ibadahnya kayak apa, Bu? Masya Allah, sholat sampai bengkak-bengkak. Pernah kita sholat bengkak-bengkak? Orang tahu geringgingan, nggak tahu? Ya kan? Ibadahnya luar biasa, punya sifat yang luar biasa, penuh kasih sayang, orangnya baik. Pokoknya dari sekian manusia itu, ini manusia terbaik. Tetapi Nabi yang manusia terbaik, kesayangan Allah, Khalilullah, masih diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah Rabb bil falak. Terus kita sing lemah, sing geleweran, oke laline, kan gitu ya. Orang angel tangi malam, bangun malam, ya suka keprusut, ngegosip gitu, kegosip kok keprusutnya kok bendino, ya, mak suka marah-marah, apalagi kita yang seperti itu, maka kita di sini jadikan Allah itu tempat kita untuk berlindung. Oke. Ibu-ibu, sering kali kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada siapa? Pada Allah, betul? Iya. Tapi seringnya kita kalau pala pusing, darah tingginya kayak mulai naik gitu ya, kita itu kan bisa kita atur ya, Bu ya. Kerasa tua kalau diajak ngaji. Tapi kalau diajak jalan-jalan sikile dadi nom, gitu ya. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Yang di jalan-jalan nggak kenal tua. Hayo kan gitu. Aku melu ya, Bu, aku melu. Tapi yang dijak ngaji alasane macam-macam. Sing tua lah, sing gringgingan lah, sing ngene lunggone ngisor gak iso lah, kan gitu ya. Seperti itu. Kayak gitu, maka kemudian ini apa namanya, kita itu kadang golek-golek dewe gitu ya, Bu ya. Nah, ibu-ibu, kita itu diperintahkan untuk kemudian minta perlindungan hanya kepada Allah. Kalau punya masalah, kita curhatnya kemana? Beneran? Tapi kok senangnya curhat neng sosmed? Kalau bukan karena 3 anakku sudah kutinggalkan 12 tahun yang lalu. Curhatnya neng media sosial, curhatnya sama teman, yang teman itu juga oke masalah. Nah, jadi kok sing duwe masalah cerita karo sing yo duwe masalah, ya bermasalah bareng jamaah. Ya. Masalah utang cerita karo koncone, ya sing duwe utang. Ya bingung wong loro. Kita itu sakit, kepala pusing, tensi tinggi atau jantungnya, jantung kayak. Yang ibu ingat jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ketika ibu ada masalah kesehatan, pertama kali yang ibu ingat siapa? Ayo. Apa? Dokter. Dokter ki orang apa? Oh. Ya enggak dokter ya obat. Syukurlah kan gitu ya. Kalau ada masalah kita kadang itu mau utang. Wayahe bayar utang, bayar kontrakan, bayar listrik, gak duwe duit, iku langsung sing kelingan, sapa ya kancaku sing ketok duwe duit kok. Nah, ini kita seringnya gitu. Sakit juga mikirnya langsung ke lain-lain. Kata Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq."
Jadi ini yang kemudian tadaburnya, apapun kita, kalau kita mau minta perlindungan apapun, maka kemudian langsung ingat Rob yang memiliki makhluk, yang memiliki, menguasai, mengatur waktu subuh. Kalau Nabi yang sudah menjadi manusia terbaik saja masih diperintahkan, apalah lagi kita. Oke, ini ya, berarti apa-apa kalau minta perlindungan itu kepada Allah ya, bukan kepada, biasanya istri minta perlindungan kepada suami, anak minta kepada perlindungan kepada bapak, kan gitu. Ya apa Pak, aku pengen dadi iki, mau gampang-gampang. Wis pokoknya gitu. Kalau bapak itu dijadikan tameng. Namanya tameng itu perlindungan. Allah yang pantas untuk itu semua. Ini kita kalau belajar gini Bu, tadaburnya itu masukkan, rasakan ke dalam hati kita ya. Jangan hanya sekedar kemudian oh ya ngerti, oh itu toh maksudnya oke. Tapi nanti kita ada apa-apa langsung ya, ya Allah aku mau ke susu ngaji, gak nggowo helm, ngarep enek polisi. Salah kan sebetulnya kita, tapi gak sengaja mungkin karena kita ke susu. Ya Allah lindung ya Allah. Kok comoco bisa kan gitu ya. Moco-moco kalau kata mumpuk pun om yang omah. Ya, itu tapi minta sama Allah, ya Allah tolong ya Allah, enggak maksudku enggak waktu helm ya Allah, tadi ke susu lali. Jenenge wong tua iki yo lali ke susu ya Allah tolong ya Allah, kan enggak ketinggalan pengajian ya Allah kan gitu. Ngono ya pas polisi niku nganu sing liyane isu. Alhamdulillah gitu ya. Oke, kemudian ayat kedua Bu, min syarri. Nah ini, jadi kita minta perlindungan kepada Allah yang memiliki waktu subuh seperti itu atau fajar. Kita tahu tadi yang membelah ya, Allah yang membelah waktu subuh, berarti nanti jadi dari gelap terbitlah terang. Jadi kalau kita itu gelap, hidup kita gelap dengan banyak masalah, mungkin kita perlu perlindungan sudah. Ya apa ini ya Allah? Mintalah sama Allah yang membuka, menyibakkan kegelapan itu. Ya, seperti itu. Makanya pakainya falak, nggak pakai yang lain. Ya, Masya Allah kalau diteliti ya Allah, kenapa kalau pakai falak, nggak pakai anas bae podo karo sing anas itu, kan gitu. Ini maksudnya Bu. Hidup kita itu seringkali dipenuhi kegelapan. Lihat anak rodok nakal sedikit, ya Allah rasanya ini gelap hidup ini ya Allah. Kayak ini. Delok bojo gak mulai-mulai 7 purnama ya Allah. Ya Allah ini kayak kiamat kan gitu ya. Kan gitu ya. Gitu ya, masalah itu kan kayak yang menutup gitu kan. Gelap kita hidup kita itu ya. Tapi maka kata Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Allah yang menyibakkan, yang membelah kegelapan. Maka nanti akan menjadi tampak teranglah. Masalah itu terbuka jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadikan diri kita takwa aja. Insya Allah masalah datang, solusi juga hadir di sana. Ya, masalah apa itu ruwet ae pengene nenek masalah ganggang keluar tapi dikon ngaji ya wegah, kon salat ya kosak-kosek kan gitu. Sih aku ki gak fokus, aku ene masalah oke gak fokus lah gitu ya. Wis gitu ya ancene kandhanane angel. Enggak bahaya tah ngono iku wong ngaji ya. Oke. Ayat 2 kita langsung min syarri ma khalaq. Ini kita minta perlindungan kepada Rabbil Falaq. Nanti minta dengan 4 perlindungan. Kalau kemarin minta dengan 3 kapasitas Allah, perlindungan yang kita harapkan 1. Ya, 1 yaitu waswisu fi sudurinas. Ini kita minta dengan 1 kapasitas Allah, Rabbil Falaq, tetapi minta 4 perlindungan. Apa minta perlindungan yang pertama? Ayat keduanya itu min syarri ma khalaq, dari keburukan, min dari syarri keburukan, kejahatan, ma apa-apa yang khalaqa dia ciptakan. Berarti Allah menciptakan keburukan, kejahatan Bu? Hah? Allah menciptakan keburukan, kejahatan. Bingung apa ya? Iya, ini ada dalilnya. Nah, dia dari
keburukan, kejahatan apa yang dia Allah ciptakan. Khalaqa itu menunjukkan dia Allah ciptakan. Tetapi sebetulnya kenapa Allah ciptakan keburukan? Kenapa Allah ciptakan kejahatan? Sebagai ujian. Jadi ini sebagai ujian. Jadi guru itu kalau buat soal ujian mesti enek sitok sing salah, enek satu yang benar. Maksudnya ada pilihannya, iki salah jadi ada dipilih. Begitu kan? Iya. Tetapi sebetulnya yang puncak yang menjadikan keburukan itu adalah manusia. Allah, kenapa Allah ciptakan keburukan? Jadi Allah ciptakan sesuatu itu, Bu, kadang diizinkan tapi tidak diridhoi. Ya. Allah ciptakan setan, jin, iblis. Diciptakan, diizinkan oleh Allah, tetapi Allah tidak ridho. Allah mengizinkan, kata iblis, ya Allah, aku akan ganggu manusia itu sampai dia mati. Sebelum mati aku ganggu dari depan, belakang, kanan, kiri. Aku ganggu sampai akhir kiamat. Diizinkan gak sama Allah? Diizinkan, tapi tidak diridhoi. Ada suami istri sah. Suami istri sah, kemudian kumpul, hamil. Ini Allah izinkan dan Allah ridhoi. Bener gak? Oke. Sekarang ada pelakor, gitu ya. Iki tuh bojone. Ada laki-laki perempuan zina. Enak nggak yang punya anak dari hasil zina itu? Ya oke, kan gitu ya. Nah, sama-sama kumpulnya laki perempuan, yang satu sah, yang satu tidak sah, sama-sama dapat anak. Yang satu diizinkan oleh Allah dan diridhoi. Sing zina diizinkan nggak dia dapat anak? Diizinkan, mau ngetu anak yo anak. Berarti diizinkan, tapi diridhoi tidak. Tidak. Jadi sebetulnya Ibu, Allah menciptakan keburukan itu satu untuk ujian, dua untuk membedakan. Kalau gak ono sing elek, mana ada baik. Bingung kan Ibu kalau misalkan iki gak SKP oleh ya gak ada apa. Allah ciptakan neraka, kalau kemudian Allah ciptakan surga dan neraka, berarti nanti ada orang-orang yang tergelincir, ada orang-orang yang lurus taat mengikuti aturan Allah. Kan gitu. Jadi memang Allah ciptakan itu. Ibu pernah berpikir nggak, kenapa ya Allah kok nggak oleh maaf babi, tapi kok diciptakan babi? Pernah berpikir nggak seperti itu? Untuk apa? Untuk apa? Ya misalkan ini, Allah babi haram. Terus Allah gak ciptakan babi. Sing babi ki kaya apa? Sing babi ki kaya apa bentuke? Ayo, piye coba? Malah angel meneh toh? Nah iya itu, jadi jangan. Nah, berarti ya wis iku lho sing bentuke babi ku sing ngene kan gitu ya. Itu. Jangan kamu makan. Yang boleh kamu makan lebih banyak daripada yang gak boleh makan. Benar enggak, Bu? Aneh-aneh ya awake dhewe manungsa itu ya. Orang Yahudi itu dikasih makanan baik dulu. Pengikutnya, umatnya Nabi Musa itu dikasih makanan terbaik, mana wa salwa. Itu makanan terbaik. Terus ngono iku ya karena bosan. Jaluk adas. Jaluk adas, Bu. Adas, kacangan gitu ya. Macam-macam. Terus apalagi itu apa ya, ada lagi di surat itu, ada adas, ada kacang, ada apa ya, apalah ya, kita ada beberapa, minta yang lain. Padahal sudah dikasih yang terbaik. Kita itu kambing ya oleh dimaem, sapi ya oleh dimaem, kelinci sing lucu ya oleh dimaem, kan gitu ya. Ikan macam-macam, banyak ikan, pitik, itik, burung dara oleh dimakan. Ngono ya nyeletat babi enak enggak ya dagingnya, ngono ya. Ini ujian dan sekaligus untuk membedakan keburukan, kebaikan itu akan tampak ketika kemudian keburukan itu juga ditampakkan. Jadi Allah itu ciptakan keburukan, tapi sebetulnya keburukan yang Allah ciptakan itu sebetulnya itu baik. Baik. Cuman manusialah yang kemudian menjadikan itu buruk. Bahasanya begini,
Allah ciptakan misalkan gula, ada gula, ada sabun. Gula manfaat gak? Ya kan? Kalau ditaruh di kopi itu dari kopinya enak rasanya. Oke? Sabun kalau kemudian ditaruh di tempat cucian untuk cuci baju cocok, pas kan? Tapi kalau sabun didokoknya neng kopi, murus mesti bilang gitu katanya. Nah, ini kan sebetulnya semua itu baik, tetapi kita yang kemudian menggunakannya tidak baik. Jadi memang setiap ciptaan Allah itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Yang semuanya itu untuk ujian yang kita kemudian bisa memilih. Nah, kita berlindung dari semua keburukan, kejahatan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, ular itu ada sisi baik, ada sisi buruk, ya kan? Iya. Jadi ada darahnya katanya ada untuk obat kan gitu. Terus juga untuk sistem ekosistem. Dan biar Allah ciptakan macam-macam seperti itu. Oh, Hermes itu saka apa itu? Nah, kulit ular ya Bu ya? Iya. Buaya ya? Buaya ya untuk ular ya. Ya, jadi artinya ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabana. Setiap apa yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia itu bisa jadi dia ada keburukan. Contoh mudahnya saja, kenapa Allah ciptakan ular yang padahal ular itu kalau gigit bisa jadi orang mati kena bisanya. Ketika ada ular di sana, kira-kira karena dia berbahaya itu. Terus ibu ngapa Bu? Saya hubungkan sama ayat ini. Ibu semakin ini, ya Allah tolong aku, ya Allah. Nah gitu, semakin kita minta sama Allah berlindung dari keburukan, kejahatan ular itu. Iya. Nah, itu jadi gini, jadi maka ada makhluk ciptaan Allah itu yang itu ada sisi baik, sisi buruk. Harimau itu ada sisi baiknya, tapi kita minta yang sisi buruknya. Aku berlindung dari sisi buruknya ini, kan gitu. Kalau dia nerkam, nyakar, jadi luka, keburukan. Nah kita berlindung dari itu. Rumah kita ini baik Bu, baik kan? Kita bisa berlindung dari panas, dari hujan. Tapi rumah ini bisa kemudian membahayakan kita saat kemudian kita ketimpa robohannya itu. Kita minta berlindung dari keburukan apa saja. Matahari itu ada baiknya, ada buruknya. Kalau kita terpapar matahari terus, maka kemudian akan menyebabkan, kata dokter, kadang kanker. Kan gitu ya, seperti itu Mas. Matahari yang pagi itu bagus, kalau yang siang itu kan gitu. Jadi kita berlindung dari sisi-sisi keburukan, kejahatan. Anak kita ada sisi baiknya? Ada. Ada sisi buruknya? Ada. Jangan sampai ketika kita diuji oleh anak kita menjadi lepas kontrol, jauh dari Allah. Jangan sampai ketika kita diuji dengan harta kita kurang, malah gak gelem sholat. Ini berarti kita tambah buruk. Maka kita berlindung dari keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Sampai di sini paham gak dulu? Nah, jadi Ibu berarti sama suami sama istri itu ya. Makanya suami istri itu kalau kemudian malam pertama paling disik suami kita doa enggak nyekel ngene enggak Ibu ya? Enggak ya kayak soalnya. Kan ada keburukan dalam diri seorang istri. Makanya diminta doa itu, ya Allah aku berlindung dari keburukan istriku dan apa-apa yang dimilikinya gitu. Wong kita aja berlindung dari diri kita. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan sifat-sifat buruk diriku dan amalan-amalan buruk dari diriku. Loh, kita itu pokoknya minta berlindung dari yang buruk-buruk. Ya, makanya ketika ada mau ketemu orang apa, ya Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Seperti itu. Ini perlindungan Bu. Kita kadang mau ketemu
orang yang nggak kita kenal. Kita nggak ngerti dia mau berbuat jahat atau berbuat baik. Bener nggak? Nah, makanya zikir pagi itu penting sebagai penangkal keburukan-keburukan. Karena di situ ada surat ini. Ya, makanya ada cerita banyak, Bu. Ada seorang ustazah dulu itu kan ada itu ya Bu ya, ada motif-motif modus-modus yang Bu tahu nggak yayasan ini saya pengen bantu, saya dari Singapura, dari apa, saya minta tolong ditunjukkan. Oh di sana Ibu naik aja tunjukkan, ternyata di dalamnya digendam. Pernah dengar itu? Seorang ustazah itu masuk Bu, disuruh ke ATM, suruh ngambil uang tabungan umrohnya. Yuk diambil, bayangkan, diambil terus kemudian sampai situ terus kayak sadar, terus nggak jadi aku turunkan sini aja tuh, karena apa, paginya itu zikir pagi. Jadi kita minta berlindung dari keburukan Allah yang Allah ciptakan. Ini penting. Jadi nanti kalau zikir pagi ojo asal, ya. Kalau ruqyah ojo asal, ya. Segala sesuatu itu tidak hanya di lisan, tidak hanya nyangkut di pemahaman, tetapi sampai harus ke hati. Orang dulu baca Al-Fatihah ngobati yang kegigit hewan berbisa, sahabat itu Bu, mari sekali Al-Fatihah. Kita pengen saya Al-Fatihah itu tetap kejet itu wae. Kenapa? Karena kita hanya sebatas di lisan, di tenggorokan, tidak sampai ke dalam pemahaman hati kita. Ini pentingnya itu. Ya, makanya kalau qul a'udzu birabbil falaq, ya Allah, aku berlindung dari yang jahat, ya Allah. Mungkin anakku ini ada sifat jahat, aku berlindung, ya Allah. Ya Allah, ini kan kadang sekarang mah kacau Bu. Ya Allah, hari ini itu setannya brutal. Saya kalau bilang setan itu kan panjang ya umurnya ya, ribuan ya. Kalau manusia kan cuman sebentar, 60-70 tahun. Ya, jin iblis itu panjang. Sekarang itu setan sekarang gak koyok setan dhisik. Makanya wong saiki gak koyok wong dhisik. Benar gak Bu? Yang saya bilang ya agak rada kasar ya, agak kasar. Sebrutalnya orang tua zaman dulu gak akan makan anak. Sekarang setannya brutal. Seorang ayah lihat anaknya, auratnya kelihatan, langsung ditiduri sampai hamil. Hewan, singa, harimau saja tidak akan pernah memakan anaknya. Makanya hati-hati, berlindung ini sangat penting. Kita berlindung dari sifat-sifat buruk kita. Ini kita berlindung, ya Allah, aku berlindung dari keburukan apa saja yang Engkau ciptakan. Kalau sisi baiknya oke, sisi buruknya aku berlindung, ya Allah, jangan sampai aku kena keburukan ini. Ya? Suami kita punya sisi buruk, anak punya sisi buruk. Api itu iso matangkan masakan, bisa untuk bakar ikan, untuk bisa bakar ayam, untuk bisa nggodok banyu, gawe mie. Tapi api itu juga kadang bisa ada sisi buruknya, kadang membakar tubuh. Air juga, air hujan, kalau nggak turun hujan, kangelan kita semua kering. Tetapi air juga bisa membawa bencana. Kalau datangnya secara tiba-tiba, itulah air bandang. Nah, gitu. Nah, seperti itu Bu. Maka kita berlindung kepada apa-apa yang buruk dari ciptaan Allah. Oke, yang kedua. Jadi seperti itu ya Bu. Yang pertama, keburukan makhluk. Artinya satu, setiap makhluk apa yang Allah ciptakan mempunyai potensi buruk dan potensi baik. Tapi kita berlindung dari potensi buruk. Lalu kemudian nomor satu ini ya, keburukan makhluk ini kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari potensi buruk itu terus dengan terus berdoa.
Karena apa? Tadi kita hanya berlindung kepada Allah. Jadi keburukan yang pertama, keburukan makhluk itu tadi keterangannya. Terus keburukan itu bisa pada tempat, bisa hari, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa angin, bisa manusia dan lain-lain. Paham? Jadi makhluk itu kan angin ciptaan Allah. Kalau angin sepoi-sepoi enak, liar-liar gitu ya. Aduh enak liar-liar. Tapi kalau angin bakhorok, tornado menghabiskan rumah. Nah itu jadi kita berlindung dari yang potensi buruknya. Hari ada baiknya, ada buruknya. Maka dalam zikir pagi, di doa zikir pagi yang lain ya, kalau biasanya yang al-maksurat itu tidak ada. Tetapi kalau yang zikir pagi yang karangan apa ya, Syekh Wahab apa itu ada berlindung kepada Allah. Aku berlindung dari keburukan hari ini dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, seperti itu. Makanya bahasa kita ini, sial aku dino itu sial gitu ya. Nah, karena kita mungkin kurang berdoa untuk kemudian berlindung dari keburukan hari ini dan apa-apa yang ada di dalamnya. Gitu ya. Ya, keburukan itu bisa tempat, tempat atau hari atau hewan. Tadi itu kalau hewan menyerang, menggigit, membuat luka itu kan buruk, tapi kita berlindung. Tumbuhan ada yang bikin buruk enggak? Adalah kadang bikin gatal sampai porok kenengah, sampai centol. Nah, itu kan burukan. Nah, kita berlindung. Tumbuhan itu juga ada yang beracun. Nah, itu kita berlindung dari itu ya. Oke. Kemudian makhluk itu berpotensi buruk, maka kita selalu diberi hidayah untuk selalu minta perlindungan kepada Allah. Ada enggak Bu orang yang lupa minta berlindung kepada Allah? Banyak. Kita sendiri termasuk. Yaitu tadi ya, ingatnya langsung manusia, ingatnya kesehatan, tim medis, ingatnya obat, ingatnya orang yang duwe kan gitu kan. Nah, itu maka hidayah dari Allah itu, yang tanda hidayah dari Allah itu adalah ketika dia sadar, paham bahwa setiap makhluk itu berpotensi buruk dari kita, maka kemudian kita akan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai makhluk itu. Nah, pas ya? Oke. Kemudian yang kedua, di ayat ketiga ini kita minta perlindungan yang kedua. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa dan min dari syarri keburukan atau kejahatan ghasiqin malam idza apabila waqab telah gelap. Nah, ternyata malam itu juga ada potensi buruk, ada potensi baik. Kita minta perlindungan dari yang buruk-buruknya. Apa sih keburukan malam itu, Bu? Cahaya malam itu juga ada keburukannya. Makanya kenapa kita kalau tidur disuruh mematikan, jangan ada cahaya. Karena cahaya ketika kita tidur, maka nanti proses pembentukan sel darah merah itu kurang maksimal. Maka Nabi mengajarkan kita kalau mau tidur dimatikan lampunya. Saya nyalakan. Apa? Oh, dimatikan, Bu. Sumuk, Bu. Takut kalau gelap. Oh ya, remang-remang. Belajarnya remang-remang. Suami saya dulu, Bu, katanya kalau gelap itu sesek. Iya. Sekarang itu kalau ada cahaya malah terganggu. Nah, jadi kita berusaha saja. Karena cahaya malam itu ada ke sisi keburukannya. Pembuatan sel darah merah itu menjadi tidak optimal, tidak maksimal. Makanya ini keburukan salah satu cahaya malam. Lalu apalagi? Makanya kita berlindung dari malam apabila mulai telah gelap gulita. Karena biasanya kalau malam binatang-binatang buas itu mulai keluar. Ya enggak? Iya. Ya, binatang-binatang, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam kalau keluar malam apa siang? Jenenge kupu-kupu malam. Enggak ya, jadi binatang-binatang berbisa buas itu biasanya keluar di saat malam. Ya kan? Ini keburukan, maka kita berlindung dari
malam apabila keburukan malam apabila telah gelap gulita. Apalagi biasanya kalau sudah mulai malam, bisikan kesusahan, mencekam, rasa takut, khawatir biasanya mulai datang pada waktu malam. Ngerasakan nggak? Biasanya yang sudah sepuh-sepuh. Ibu saya itu bilang kalau sudah mulai maghrib itu koyok wedi, gak tahu ada rasa takut. Sakit itu juga kadang sering munculnya waktu malam. Penyakit itu ya ngerti ya iki wis gelap apa ora. Apa mau gak apa jadi wis gampang nek dokternya nek dhisik padang. Ya, kadang muncul rasa takut, khawatir, cemas, ketakutan itu waktu malam. Bener enggak, Bu? Siang itu lo gak takut, kita di rumah kita gak takut, apa main dewe ya gitu ya. Tapi mulai malam itu kayak merasuk rasa takut, was-was. Nah itu, jadi ini keburukan. Itu saya nggak berani gelap. Iya, nanti dicoba ya Bu ya. Iya, dicoba ya. Oke, nanti dicoba. Karena itu ada keburukannya. Kita berlindung. Khawatir biasanya pada waktu malam. Kemudian kriminal itu ya mulai nih malam. Bener nggak? Iya. Maling kan gitu ya. Itu juga malam operasinya. Tapi sekarang mulainya itu saya bilang tadi setan ini mulai brutal. Loh, gak awan, gak bengi, awan ya disikat ya, seperti itu. Nah, coba bayangkan. Terus ini kriminal, pelaku kejahatan banyak dilakukan pada waktu malam hari. Orang dugem itu ya bengi. Dunia gemerlap itu biasanya malam. Mau mabuk-mabukan malam itu Bu. Yang awan ini turu Bu, bengi tangi. Ya kayak gitu. Nah ini kita berlindung dari keburukan. Terus pelaku syahwat itu juga malam. Itu tadi contohnya kupu-kupu malam. Penjajah syahwat itu biasanya malam. Saya itu pernah iseng ya Bu ya, lihat di HP itu ya, TikTok gitu itu ya, yang menyedihkan itu kadang itu orangnya pakai jilbab, kadang kan di pinggir jalan. Kalau orang yang lugu itu, Mbak mau kemana? Kok malam-malam itu? Ayo tiba-tiba buka apa? PO apa Bu? Saya nggak ada apalah. Bu itu bahasanya orang-orang kayak gitu ya, itu ternyata lagi dodolan kacang. Yo gak ini kacang sing digowo kan gitu. Tiba-tiba dodolan kacang sing liyane. Ya, cah cilik-cilik ya, soalnya jadinya ya itu ibu ngerti ya, dodol jagung yang nggak ada jagungnya. Ternyata dia lagi menjajakan. Ini operasinya ya malam. Ya, kemudian yaitu tadi penyakit itu datang. Penyakit parah itu kadang mulai kerasanya itu kalau malam hari itu terasa. Siang hari gak rasa, bengi itu rasanya lanjutnya tambah nyot yang gitu ya. Kalau siang nggak patek, ya gitu. Ini paham Bu? Kita berlindung dari malam apabila telah gelap gulita. Tetapi yang kita minta perlindungan malam itu adalah kejahatan, keburukan, potensi buruk, potensi jahat yang ada di malam itu. Oke, sekarang minta perlindungan yang ketiga. Ini ada di ayat yang keempat. Wadan min syarri, keburukan kejahatan, an-nafasati fil uqad. Dan nafasat itu wanita. Tak di belakang itu menunjukkan wanita Bu. Wanita-wanita penyihir yang meniup fi pada atau dalam uqad, buhul-buhul. Biasanya para penyihir itu lewat kalau orang penyihir itu mesti ada buhul-buhul. Buhul-buhul itu kalau kita lihat di sinetron, saya ngertinya di sinetron, belum pernah lihat itu ya, nggak pernah lihat langsung lihat dukun lagi praktek gitu ya, nggak pernah lihat. Itu biasanya itu yang pakai misalkan kayak boneka ditusuk apa terus diikat, atau kemudian ada sesuatu yang kemudian diikat gitu ya, ada berapa ikatan. Nah, itu namanya buhul-buhul yang ditiupkan ya, jampi-jampinya itu ditiupkan pada buhul-buhul itu. Nah, kita berlindung dari itu. Jadi kadang ada orang yang kena sihir, tapi walaupun disihir nggak kena. Boleh jadi Allah melindungi dari nafasati fil uqad.
Kenapa ini dikasih perempuan, nafasa perempuan? Karena memang dukun-dukun yang mandi, yang sakti itu biasanya dari perempuan. Ini kenapa ini berdengung, ngomong-ngomong kok? Nggak usah ya, saya nggak pakai egonya ya. Oke, jadi ini Bu, karena wanita-wanita itu tambah mantep Bu. Ini jamnya mana? Oh iya, oke. Jadi kenapa dukun-dukun wanita itu tak hebat gitu? Karena wanita itu kadang itu haid, ya agamanya lemah. Terus itu biasanya orang yang kemudian kayak gitu, perempuan itu ada haid, kadang wayai nggak sholat kan gitu ya, darah itu menyebabkan semakin ampuh itu ilmunya itu. Makanya di sini dikasih nafasat, gitu ya, perempuan peniup penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul seperti itu. Nah kita berlindung, makanya pagi ada zikir pagi, petang ada zikir petang. Zikir petang melindungi selama kita itu malam. Kalau pagi sesiang hari ini. Jadi kita minta perlindungan. Maka kalau zikir pagi nanti mulai yang serius gitu. Karena sudah tahu ini apa artinya, maknanya, maka yang tenanan gitu ya. Jadi kita nggak kena apa ya namanya, orang itu nggak suka gitu ya Bu ya. Kadang orang sekarang itu jangankan di yang politik cari jabatan gitu ya, di pendidikan juga mainnya kayak gitu sekarang ya. Dukun bertindak ya seperti itu ya. Pokoknya seperti itu. Maka kita harus berlindung dari seperti ini. Ini ada kisah Bu. Ada cerita dari seorang jamaah ya, dia punya usaha buat kue. Oke, buat kue. Dengeran nggak Bu yang dalam? Dengar ya? Oh lah ini loh. Ini apa yang salah ini? Saya yang salah paling benar ya. Jadi gimana? Jadi ada seorang jamaah itu dia punya usaha kue. Jadi dia butuh karyawan. Nah salah satu karyawannya ini males gitu loh Bu, pakai pakaiannya ya serono gitu ya. Pakaiannya itu pakai celana yang dipaha itu. Padahal anak yang punya ini laki gitu ya. Terus malas orangnya. Maka kemudian yang punya ini, yang jamaah ini, ibu ini bilang gini, "Wes, kamu tak pulangkan naik." Ternyata nggak terima Bu. Dia punya Pak D seorang dukun. Maka dia minta sama Pak D-nya untuk kemudian pokoknya bikin apalah ini ya kan gitu. Dibuat celakalah yang bosnya, mantan bosnya ini. Ternyata Pak D-nya itu bilang gini, "Waduh bosmu itu kuat. Bosmu ki gak iso." Ini ya, jamaah ini yang cerita itu baru membuktikan betapa luar biasanya zikir pagi dan petang. Dia memang saya lihat itu sering bawa itu Bu, tasbih digital itu. Dan dia rutinkan itu pokoknya zikir. Nah, itu baru terasa dia ketika mau bahasanya disihir gitu ya, nggak mempan. Karena dia minta perlindungan kepada Allah. Di mana Allah ini yang menguasai, yang menciptakan, ya dukune, ya kodamnya, yang jinnya itu kan jadi pembantunya dukun kan gitu. Nah itu dilindungi dari itu. Nah ini makanya ini hati-hati karena kita nggak ngerti orang-orang yang nggak senang sama kita itu kadang juga kita nggak tahu ya. Oke. Yang terakhir ini ya, jadi wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Nanti ini ada di surat Toha ayat 69. Ibu, masalah sihir ini nanti bisa lewat rambut, lewat foto, ya, lewat anggota tubuh lainnya. Maka hati-hati Ibu, hati-hati. Jangan foto-foto itu berkeliweran di mana-mana. Makanya saya kemarin bilang, Bu kalau bisa flyer saya nggak usah ada fotonya, kan gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena takutnya itu nanti ada orang yang nggak suka kemudian sihir. Seperti itu. Apalagi yang senang-senang selfie, senang-senang buat status.
Kan gitu ya. Makanya ada ulama-ulama itu, ustadz-ustadz itu hati-hati jangan sampai gitu. Karena nanti itu bisa dijadikan media sihir. Ya, jadi seperti itu. Maka ini hati-hati. Rambut juga kalau kemudian itu hati-hati dibuang itu. Makanya kata dibuang atau kemudian dialirkan ke itu atau kemudian dibungkus, kemudian ditanam, itu lebih aman. Karena kalau kemudian ada orang yang jahat, itu akan bisa dijadikan media untuk sihir. Ya, seperti itu. Darah juga. Oke. 4 sekarang. Kita berlindung dari, ini ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki. Hasid idza hasad, apabila dia dengki. Jadi ada orang-orang yang iri, dengki. Tahu ibu, iri, dengki, hasad sama. Orang yang pengen dia tidak ingin melihat nikmat itu ada pada orang lain. Makanya saya bahasa mudanya itu iri, dengki atau hasad itulah SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. SMS. Senang melihat susah orang lain, susah melihat senang orang lain. Nah, jadi dia nggak pengen ada kenikmatan, meskipun nikmat itu nggak kembali kepada dia, pokoknya hilang aja. Kok deh ya, kan gitu. Nah, ibu, dengki ini akan menjadi luar biasa ketika orangnya itu pendengki. Ingin mewujudkan kedengkiannya itu biasanya lewat air mata. Haim, pernah dengar penyakit? Itu dahsyat bu, bisa sampai bunuh bu. Tapi kalau saya gini kan ibu, gitu, iku enggak, iku cuma ngelirik baik, karena enggak ada dengki. Ya, ini kalau ada dengki kayak di senetan kita, jreng kan gitu ya. Dalam hatinya ngomong, awas ya, gitu itu. Nah itu dengki terus kemudian diwujudkan lewat dia memandang. Makanya kita akan tahu sekarang kenapa dulu anak-anak bayi kalau baru lahir ditilii atau pindah dari dia kemana terus biasanya angel gitu ya. Mungkin salah satu di antara yang tilei itu ada ini. Mungkin dia bisa gini, ih lucu nih. Tapi sebetulnya Pak Arek ini seneng ya, kabeh do seneng ya, anakku kok gak lemu ngene ya gini. Ih lucu ya, lucu, tapi sebetulnya dia dengki. Ayu nih ya, ayu gitu. Di sininya ayu, tetapi sebetulnya di sini. Maka kemudian itu bahasane wong Jawa kan nek sawan. Nah, bu punya apa, kemudian dipuji, kembalikan pujian itu kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah wa masya Allah, maka ini menjadi penangkal. Iya. Jadi kamu puji, ini punya Allah. Allah yang berhak mendapatkan pujian. Wa masya Allah, dan ini dikehendaki Allah. Dapat dikehendaki Allah. Jadi ini kata ulama, ini menjadi penangkal. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Ya, kita kadang kalau dipuji, iya toh, iya, tiba-tiba tuh lucu, gitu ya. Hati-hati. Terlalu bangga dengan apa yang dimiliki cucu, anak, atau apapun itu juga bisa menjadi aib. Kita terlalu membangga-banggakan anak kita, itu nanti juga bisa aib. Hancur itu nanti. Hati-hati. Ya, itu ada kisahnya ya, tapi di luar sana. Ini maka bekal persiapan kita itu adalah dengan iman. Perisainya zikir, senjatanya ta'awud. Kita punya musuh 5. Kita punya musuh 5. Apa aja? Siapa musuh kita? Hawa nafsu. 1. Jadi kita ternyata hawa nafsu ini yang paling berat. Kenapa? Karena dia nemplek, kita sukai itu. Makanya berat melawan hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu adalah musuh kita. Ya, karena sebetulnya hawa nafsu itu tidak pernah sejalan dengan ketaatan. Nafsu itu tidak pernah hampir tidak pernah sejalan dengan ketaatan. Ya, pengennya itu saya lihat gitu. Ya, ibu kesini atau tiduran
Nafsu itu menyatakan apa? Rebahan aja enak, ya kan gitu. Satu hawa nafsu, dua setan. Ini setan kemarin jelas, ini musuh aduh mubin, musuh yang nyata. Kemudian yang ketiga orang yang hasad. Nah tadi itu yang di nomor 4 tadi, orang yang dengki apabila ia mendengki. Ini musuh kita, Bu. Musuh gak kelihatan. Ketoknya muji-muji, tetapi sebetulnya dia dengki. Maka jangan menceritakan, makanya Islam itu luar biasa, ya Allah, Masya Allah. Walaupun kita itu romantis sama suami kita, kita bikin romantis, jadinya romantis, tapi nggak usah lebay lah kemudian dilihat-lihatkan, ketunjukkan kepada orang lain, biasa saja, wajar. Karena kalau ada orang yang kemudian ada dengki, ya Allah, bojoku kok gak kayak ngono ya. Ya Allah, kok dia bahagia banget ya kayak gini, ya Allah, kan gitu. Enggak nganggo ya Allah ya, kok dengki kok ya. Jadi gitu. Terus ketika kemudian dia rasakno. Podo rasane kan kayak ngono rasane ya nih. Itu bikin iri, Bu. Jadi kita itu nggak boleh menunjukkan sikap apapun itu yang bikin iri orang. Meskipun kita itu kalau sama suami itu salah sebenarnya wes pokoknya bahasanya itu ya. Tapi kalau di itu ya biasa saja, sewajarnya. Gandengan tangan boleh ya nggak apa-apa kan bojoku gandengan tangan itu digandeng itu ngerti gak maksudnya itu kalau sudah tua-tua itu ya. Yang bang itu gandeng bojone itu supaya ya ning mall iku gak kejaluk ya apa-apa wae gandeng. Bojone sing lanang tuwa digandeng karo ibuke karena kalau gak digandeng wis lali ning ndi ya. Ayo nah gitu ya. Enggak apa-apa kalau gandengan tangan. Tapi kemudian kalau sing di luar di bojone iya bojone tapi gak usah gitu juga kali kan gitu ya. Nah, saya bojone gak romantis ngene ya Allah bojoku kok kan gitu. Ini bikin sakit hati kan gitu ya. Nah, nanti bikin orang hasad. Yang keempat musuh kita itu orang kafir yang memerangi. Orang kafir yang memerangi. Ada orang kafir tetapi tidak memerangi. Ini bukan musuh. Kadang kita punya tetangga ya Bu ya. Tetangga orang kafir, nonis kalau orang sekarang bilang. Tetapi dia tidak ganggu kita saat kita mau itu enggak. Artinya dia tidak memusuhi, memerangi kita, maka dia bukan musuh. Tetapi yang musuh itu orang kafir yang memerangi. Kemudian yang kelima musuh kita itu adalah orang munafik. Orang munafik pakaiannya itu Islam, KTP-nya Islam, kadang ya melok ngaji, kadang ya poso, tetapi hatinya itu punya kebencian kepada kita. Biasanya itu bahasanya itu menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Apa meneh kira-kira sing ngono itu? Pager makan tanaman, terus duri dalam daging, terus apa nih? Musuh dalam selimut. Apa meneh sisa niki sisa sing panas iki ya. Apa munafik itu gitu Bu? Ketoknya itu tapi nusuk dari belakang. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya ikut Nabi ya Nabi, tapi ketika ada celah untuk kemudian menjatuhkan Nabi, itu paling bersemangat. Orang munafik itu, makanya ini luar biasa. Oke, ini ibu-ibu saya sudah diingatkan sampai jam 10.30. Ini ada 2 sampai 25 menit. Ini sampai 30 ya. Pertanyaannya nanti setelah itu. Oke, saya simpulkan. Jadi di dalam surat Falaq ini tadi kita bahwa ketika kita dalam kegelapan maka kita tidak berkuasa untuk menghilangkan kegelapan itu, tidak mampu berkuasa menghilangkan masalah itu, tidak mampu menghilangkan kejahatan keburukan itu kecuali hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ini topeng monyet apa? Oh, maaf. Biasanya kerumunan yang ngono itu kayak itu. Kemudian yang kedua, akui keburukan itu pada diri kita itu ada, dan pada makhluk-makhluk yang lain itu juga ada.
Sehingga dengan sadar ketika setiap makhluk, setiap apapun itu ada potensi keburukan, maka di situ kita akan sadar, kita minta perlindungan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercegah dari keburukan dan kejahatan. Ini diperintah. Lalu kemudian yang berikutnya, malam tadi ada sisi buruk, tetapi malam pun rahmat Allah turun ke langit dunia. Maka kemudian luangkan waktu malam kita untuk muhasabah, untuk istighfar, untuk kemudian berdiam sejenak di dalam sujud-sujud dan doa-doa kita. Itu di waktu malam sepertiga malam terakhir, di situ Allah turun, rahmat Allah turun. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang mohon ampun aku ampuni. Jadi malam tadi meskipun ada potensi buruknya, tetapi ada juga potensi baik. Maka kita minta kepada Allah agar kita bisa selalu kemudian mengambil melakukan bangun di tengah malam untuk kemudian kita beristighfar. Oke. Kemudian kita harus qanaah, merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi ketika Allah kemudian berikan keburukan, yang keburukan ini menjadi ujian bagi kita, maka kita harus tahu. Jadi karena tadi ya sebenarnya keburukan yang Allah ciptakan itu sebetulnya baik untuk kita. Cuman kita yang kemudian enggak. Babi itu nanti seperti ini untuk contoh. Tetapi ada yang makannya. Padahal jangan makan, itu guru contoh. Gitu. Nah, yang menjadikan buruk itu kita melanggar aturan Allah. Ibu-ibu, ketika Allah perintahkan pasti di dalamnya ada kebaikan. Ketika Allah melarang pasti di dalamnya tidak ada kebaikan. Ya, nggak usah coba-coba. Orang untuk anak aja nggak boleh coba-coba. Apalagi diri kita, nggak usah coba-coba. Allah yang paling tahu tentang diri kita karena Allah yang menciptakan kita. Maka kalau kita pengen selamat dunia akhirat, ikuti aturan Allah. Karena Allah yang paling tahu tentang diri kita. Kalau ada mobil Innova, kalau ada kerusakan, tanya sama perusahaan Toyota yang keluarkan. Ojo tanya kepada Honda. Karena Honda gak mengeluarkan Innova, tapi Honda mengeluarkan Jazz. Ya, seperti itu. Karena yang paling tahu tentang sesuatu produk itu adalah yang membuat. Kita yang menciptakan, yang buat itu Allah. Maka ikuti aturan Allah kalau mau tetap awet, selamat dunia akhir. Ya, jadi ini hakikat kehidupan. Jadi kita harus paham. Kembalilah kepada Quran dan hadis seperti itu ya. Ini yang bisa disampaikan, kurang 1 menit ya untuk napas. Nah ya bentar ya, terus itu ya ibu-ibu, kalau ada yang mau tanya monggo, ditunggu, kalau tidak ya kita tutup ya, monggo. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi ibu yang ingin bertanya, mohon sebutkan nama dan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ada Bu? Enggak ya? Sudah jelas ya? Oh tanya. Ini Bu, biar itu apa? Bismillah. Mau tanya saja. Ya. Dari Bisa sebutkan nama dulu. Oh, namanya Bu. Biar saling mengenal dulu. Oh, iya. Nama saya Ibu Evi. Oh Bu Evi. Dari Anas itu diinginkan kita terlindung dari tiga. Ya. Sedangkan ini tapi terhadap 4 keburukan. Iya. Itu Oh yang surat Anas. ya, Oh ya. yang Allah kan itu nanti surat perlindungan ada 2. Al-Mewajibkan. Iya. Nah itu boleh nggak kita milih yang mana yang terbaik? Artinya perlindungan kita itu ibarat mana dari yang Anas, bedaan dari Anas, yang dari Asy. Oh iya. Boleh milih nggak gitu?
Ya, Wah, harus pilih nggak ada, kalian? ya. Kan dari kita 1 tapi untuk 3, ini 1 4, itu 3. Oh, ibu milihnya ini kan papat, aku telu wae kan. Nawar ya, Bu ya. Nah, dari itu. Ya. Ah, Berat mana gitu. maksudnya ditanya berat mana yang Anas apa Al-Falaq? Iya. Oh. Ya Ibu. Jadi kalau kemudian Allah turunkan 2 surat ini bersamaan, kalau Ibu tanya beratnya mana, beratnya yang mana, maka Anas. Karena kita minta 3 perlindungan kapasitas kekuatan Allah, tapi untuk cuma 1 hal. Apa itu? Waswisu fi sudurinas. Setan itu gak kelihatan. Kita gak ngeliat, tetapi dia tahu. Kadang itu lemahnya kita dia tahu. Dan dia langsung targetnya langsung tepat sasaran, Bu. Kemana? Ke hati. Fi sudurinas. Gitu loh, Bu. Jadi ini makanya setan itu dia yang di BD itu hati. Yang ada di dalam dada. Nanti dia beramal setinggi langit, tetapi dibuat gak ikhlas, percuma tak bergun. Setan itu tahu betul. Makanya kita minta 3 perlindungan dari kekuatan Allah, dari godaan setan. Karena banyak hal yang kita itu kalau mau ngelawan setan itu kalah kita, Bu. Setan lihat kita gak lihat dia. Ya, tak tunjuk ini. Kata setan, aku udah kan gitu ya. Maka yang kita langsung minta sama Allah yang dia Tuhannya manusia, pemilik malikinas, pemilik rajanya manusia, ilahinas, sesembahannya manusia. Jadi Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah. Karena kita nggak akan bisa melawan kalau tidak ditolong oleh Allah. Setan itu, Bu, kita nyerang ngikut gini. Awas ke setan. Cari ini setan. Aku neng kene, bisa ke depan, bisa belakang. Kita nggak bisa. Setan itu pintar, Bu. Pintar. Iya, kok kowe paling hebat. Neng pengajian kene iki sing paling iku kowe. Mesti yen apa-apa teko. Yen apa-apa merhatikan, kowe sing paling hebat. Itu bagus, tetapi ternyata setan punya maksud lain biar muncul ujubnya. Ini hati. Jadi hati-hati dengan hati. Ya, makanya ini 3 kita. Karena setan. Nah, kalau yang Al-Falaq itu juga penting kita minta perlindungan. Makanya ini 2 surat ini nggak dilepas. Karena kita juga butuh selamat dunia. Kita mau keburukan omah, Bu? Nah, nggak mau. Makanya kita minta dari semua potensi buruk. Kita nggak mau kalau kemudian ada orang yang kemudian nyihir kita kena sakit, enek kakune, enek opone gitu ya, Bu ya. Nggak mau. Nah, kita juga berlindung. Tapi kalau tanya mana yang itu dilihat dari kita minta sama perlindungannya, itu berat yang Anas. Makanya dengan tetapi kita tetap bisa minta perlindungan untuk keburukan yang ada yang tadi kita katakan. Ya, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi itu yang mau berarti? Iya, monggo. Bukan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, Ustazah, apa perbedaan antara jin dan iblis? Ya. Nah, yang kedua masih terkait surat Al-Falaq. Bolehkah kita menzikirkan? Jadi setiap hari kalau biasanya kita baca la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Nah, kita meminta kita zikirkan Falaq, Anas seperti itu, dan ayat kursi untuk memohon perlindungan kepada Allah. Itu bagaimana menurut pandangan Ustazah? Itu saja Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iblis ini jin itu adalah iblis itu nenek moyangnya gitu loh. Jadi yang di bawahnya itu ya jin. Jadi iblis itu ya jin. Gitu ya. Iblis itu ya jin. Seperti itu. Tetapi iblis inilah yang kemudian kan ini ada apa namanya?
iblis itu talbis, itu yang kemudian menipu seperti itu kan, seperti itu. Jadi iblis ini mbah moyangi, tapi itunya itu jin gitu. Sifatnya setan. Jadi kalau ini setan itu lebih kepada setannya gitu ya. Jadi sifatnya, mohon maaf, sifatnya. Jadi jin, iblis itu ya jin. Jin itu ya anak buah itu. Tapi ini mbah moyangi gitu ya, iblis. Yang itu nanti di neraka, yang dulu itu di surga itu iblis gitu ya. Nah itu. Jadi ini seperti itu bedanya. Ya sama aja, itu sama itunya. Cuman jin ini diberi seperti manusia diberikan beban. Nah, beban ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi jin itu juga punya pembebanan untuk beribadah kepada Allah. Jadi jin sama manusia itu persis sama makhluk Allah yang dikasih beban untuk menyembah Allah, cuman dimensinya lain. Persis Bu. Jadi jin itu yo enek sing begal, jin itu yo enek sing preman, jin itu yo enek sing banci gitu ya. Jin itu kayak manusia. Ada yang manut, kalau ngaji itu enek sing meneng gitu ya. Kalau enek sing berisik meneng-meneng iku lho, enek sing iku gitu. Jin itu malah keren di surat jin itu. Jin kalau diem, ini lagi dengerin ada ilmu nih. Nanti setelah dengarkan ilmu, dia keluar dari kelompoknya itu nyampaikan dakwah. Kayak manusia. Persis gitu ya, dapat pembebanan seperti itu. Cuman iblis ini yang sudah mbah moyangi. Jadi nanti iblis itu namanya iblis itu nanti jelas masuk neraka. Tapi kalau jin itu ada yang Islam, ada yang beriman, kayak manusia. Gitu ya. Ini yang pertama-tama yang kemudian di Quran yang aku akan juga ini jin ini anak buah. Gitu. Nah, jadi enek sing itu. Nah, Allah dalam kalangan manusia menurunkan Rasul, Nabi. Ada yang ikut kan? Ada yang seperti Abu Bakar, ada yang seperti Abu Janda, ya, ada yang seperti Abu Jahal, kan gitu, kan beda-beda kan? Nah gitu. Padahal diutus nabinya ini baik kan gitu ya. Nah iblis ini juga jahat. Nanti anehnya jin, ada yang beriman, ada juga melok sengikian gitu. Jadi seperti itu. Nah itu jadi itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah boleh tadi perlindungan? Boleh Bu. Jadi itu ada dalilnya. Kalau Anas Al-Falaq ini jelas ini ya dalilnya bahwa ini adalah Al-Mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan. Kalau kemudian ayat kursi itu juga setan sendiri yang ngasih tahu. Dalam riwayat itu setan sendiri yang ngasih tahu. Inilah setan kemudian omong sing bener itu ya ini. Ya. Jadi ketika setan itu ketika kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud atau siapa ya Abu Hurairah, saya lupa sahabatnya yang jaga Baitul Mal, terus ada yang dicuri. Aku tobat gak lagi besok. Ternyata besok nyuri lagi. Terus beneran ini sekali enggak lagi. Terus ulang besok lagi nyuri lagi. Terus kemudian ini terakhir saya kasih tahu sesuatu. Rahasiane persetanan kan gitu ya, bahasanya dunia persetanan kan gitu ya, bahasane lah Bu. Setan itu bilang gini, aku kasih tahu kalau mau tidur baca Allahu la ilaha illa surat ayat kursi itu, karena kalau kamu baca itu maka setan nggak mau deketin, setan tidak akan bisa mengganggu. Ketika ditanya kepada Nabi bilang gini, semalam ada ya pencuri. Nabi tahu. Terus kamu tahu nggak siapa? Nggak tahu ya Rasulullah, itu 3 kali tuh tak tangkap mau tak kata Rasulullah, katanya enggak, jangan gitu. Kamu tahu nggak? Itu setan. Dan dia berkata benar. Ya cuma itu tuh bener. Singriani pokoknya enggak itu ya. Jadi itu rahasia persetanan ya, bahasa saya ya. Rahasia dunia persetanan. Jadi dia sendiri yang ngasih tahu kalau kita baca ayat kursi maka setan tidak akan mengganggu saat kemudian kita tidur. Berarti itu kan perlindungan juga. Jadi itu ya Bu ya. Jadi boleh enggak? Boleh saja. Karena ada dalilnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nggih. Nggih. Dua pertanyaan. Kita lanjutkan sesi berikutnya yaitu penutup pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz. Kita berdoa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka wa anna asyhadu an la ilaha illa anta Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah yang maha kuat, ya Qawi, ya Allah Rabbil falaq, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ya Allah Rabb, rajanya manusia, pemilik manusia dan sesembahan manusia, dan juga yang menguasai, yang menciptakan dan yang mengatur makhluk, semua makhluk di alam ini. Kami memohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami. Lindungilah kami ya Allah dari keburukan-keburukan, potensi buruk dan memiliki potensi kejahatan. Kami berlindung ya Allah dari sihir, tiupan-tiupan wanita yang akan menyihir lewat buhul-buhul. Kami berlindung ya Allah dari orang-orang yang dengki apabila dia mendengki. Ya Allah ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluk. Kami punya masalah, kami punya urusan. Janganlah engkau serahkan urusan itu kepada kami meski hanya sekejap mata ya Allah. Kami serahkan, kami bertawakal kepadamu ya Allah. Allahumma yassir lana umurana maqasidana. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan tujuan-tujuan baik yang kami ingin capai ya Allah. Setiap kami punya urusan, setiap kami punya masalah. Ya Fattah, ya Allah, bukakanlah jalan-jalan solusi, jalan-jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, teguhkan, istiqomahkan kami di atas jalanmu, di atas kalimat la ilaha illallah, di lingkaran-lingkaran kebaikan, di magnet-magnet ketaatan, di halakoh-halakoh Quran. Istiqomahkan kami sampai kami menemuimu husnul khatimah ya Allah. Rabbana taqabbal minna, Rabbana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan dan sampaikan keutamaan Ramadan kepada kami, dan watasallamhu minna mutaqabbala, dan selamatkan kami, beri taufik kami untuk bisa melakukan amalan-amalan yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Belum acara